بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عنه قال فصل وعليك رحمك الله بالتوبة الصادقة النصوح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة التائب من الضمان الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظه وجوارحه وبقاء الأرض كلها خطاياه وذنوبه. واعلم أن التوبة هي الندم على كل فعل أو ترك أو حركة أو سكون أو فوات نفس أو لحظة أو خطة فات عبثا وأنت تقدر على صرفه فيما يقربك إلى ربك ويبلغك رضاه. ندما يحملك على الإقلاع في الحال والعزم على عدم الوقوع في مثله في الاستقبال، ويوجب التلافي في القضاء بالقضاء إن كان من قبيل ترك المأمورات، وبالأداء والاستحلال إن كان من التبعات. Berkata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu warḍah dalam kitabnya Al-Wasiyatul Nafi'ah fi Kalimat Jami'ah, di dalam bab yang baru, faslun wa 'alaika rahimakallah bitawbati as-sadiqah an-nasuh. Maka wajib atas kalian ini, atas kamu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertaubat yang benar-benar taubat yang jujur, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat yang gak main-main, taubat yang bukan bohong, taubat yang bukan menipu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat yang betul-betul dari hatinya. Taubatan nasuha ini bukan cuma orang kafir masuk Islam, bukan cuma orang yang ahli maksiat sehingga meninggalkan maksiatnya, bahkan orang yang ahli ibadah pun juga perlu taubatan nasuha. Karena perbuatan kita, amal kita, gerak-gerik kita sehari-hari 24 jam itu, kita sering lupanya, sering lalainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang ahli ibadah, mungkin dia gak sengaja ghibah tatkala duduk. Makanya kita dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW untuk senantiasa kalau kita habis duduk bersama teman kita, handai tuan kita, siapapun, apalagi juga di majlis ta'lim, untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa di akhir majlis sebelum kita bangun dari duduk kita. Kenapa? Mungkin selama kita duduk ini ada kata-kata yang kita nggak sengaja berdosa, berbuat yang menyakiti saudara kita se-Islam seiman, entah itu ghibahnya atau juga riaknya atau juga mencacinya dan sebagainya, maka itu semua doa itu bisa melebur nanti pada dosa kita selama kita duduk ini. Walaupun kita di majlis taklim seperti ini, dianjurkan, sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad juga oleh para aulia, para sholihin, para ulama kita. Apalagi itu duduk di majlis taklim loh ya, yang kita buka kitab, yang kita buka ilmu, yang kita baca
para salaf kita, karomahnya para aulia kita, ilmu-ilmunya ulama kita yang kita baca, itu pun dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Apalagi duduk kita ini duduk yang cuma bergurau atau duduk yang omong-omongan biasa, waduh sangat lebih dianjurkan lagi. Apalagi duduknya orang-orang yang awam, nggak ada ilmunya, orang-orang yang ahli maksiat, waduh tambah lagi. Enggak terasa kita akan ada omongan-omongan yang menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga perlu untuk bertaubat yang ahli ibadah. Bahkan bukan cuma ahli ibadah atau manusia biasa. Nabi kita baginda Muhammad SAW sendiri yang sudah levelnya, makomnya, kedudukannya, tingkatannya sudah sangat tinggi, sempurna sudah, manusia sempurna. Berarti kalau sempurna ini sudah nggak ada salahnya, nggak ada maksiatnya, nggak ada lupa-lupanya sudah. Bahkan bukan beliau sebagai Nabi Rasul saja, bahkan di atasnya para Nabi, di atas para Rasul. Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Itu Nabi kita baginda Muhammad SAW. Cuman apa kata beliau? Apakah beliau pun baginda Muhammad SAW ini meninggalkan taubatan nasuhan, meninggalkan istighfarnya? Bahkan beliau mengatakan, wallahi la astaghfirullah kulla yawmin akthar min 70 marrah wa fi riwayah bi 100 marrah. Aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Bukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Sekali dua kali, enggak, lebih daripada 70 kali aku bertobat. Ada riwayat aku bertobat sampai 100 kali bertobat setiap hari. Nabi kita Muhammad, istighfar itu apa? Taubat dari apa? Maksiat enggak, dosa enggak, lupa enggak, lalai enggak. Lisan senantiasa dengan zikir, ingatan terus kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Bahkan tidurnya para anbiya, para rasul enggak tidur, cuman matanya aja tidur, menjamkan mata, hatinya enggak tidur. Terus lanjut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut tidak lalai, tidak lupa, tidak putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala zikirnya. Para nabi, para rasul, dan bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu para nabi, para rasul. Hatinya kalau tidur cuma mata aja, hatinya nggak tidur. Terus zikir kepada Allah. Terus ingat Allah, nggak lupa, nggak lalai. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun beliau setiap hari istighfar lebih berkali, bahkan sampai 100 kali beristighfar. Dan bagaimana dengan kita? Manusia biasa, umatnya ini ya. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan walinya Allah, bukan sholihin, bukan ulama, bukan apa-apa kita. Ustadz aja enggak mungkin. Banyak banyak. Kalau kita introspeksi, koreksi diri kita, mulai tidur, kita mulai bangun tidur subuh atau waktu qiyamul lail sampai tidur lagi malam, mungkin 1% aja kita ingat Allah, 99% kita lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di waktu sholat kita sendiri pun kita lupa kepada Allah. Kita sholat ini hadir di hadapan Allah kita, Allahu Akbar, Allah di depan kita. Itu pun kita lupa lalai, kita nggak khusyuk kepada Allah, nggak ingat Allah. Nah, intinya kita kemana? Ke pasar, ke toko, ke mall, ke ladang, ke sawah, ke mana-mana sudah. Bukan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya gimana? Di luar sholat kita, di luar sembahyang kita. Makanya kata beliau Al-Imam Ahmadullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, atas kalian wajib, atas kalian wahai orang-orang yang mukmin, yang muslim, untuk bertaubatan as-shadiqah an-nasuh, yang benar-benar taubat, yang sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah.
Kenapa? Karena sabdanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Illah afrah bi taubatit taib min ad-dhamanil warid." Bagi Allah Subhanahu wa taala ini sangat senang dan sangat bangga dengan apa? Bi taubatit taib, dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Dengan taubatnya orang yang bertaubat. Min ad-dhamanil warid, dari orang yang merasa haus atau orang yang masukkan air karena kehausan. Ini kiasannya. Gimana kamu sekarang dalam keadaan haus betul. Ketika minum air gimana? Bagi airnya air es dari kulkas, kamu minum. Waduh, senangnya. Bahkan seakan-akan datang kehidupan baru. Kalau kamu habis olahraga atau habis upacara ya, di bawah terik matahari. Waduh, kepanasan, capek, lama berdiri, sangat haus. Kalau kamu minum air dingin, kelek. Waduh, itu senangnya minta ampun. Senangnya nggak bisa digambarkan lah. Itu kata baginda Muhammad SAW, lebih senangan Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat hambanya bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu. Begitu pula kata baginda Muhammad SAW, minal aqimil walid, dari orang tua yang mandul. Ini kiasannya. Maka bagaimana? Orang tua yang nggak punya anak kemudian punya anak, ya Pak. Waduh, senangnya dia kawin bertahun-tahun nggak pernah punya anak, nggak pernah punya anak. Subhanallah, di penghujungnya dia bisa punya anak. Waduh, senangnya sudah nggak bisa digambarkan rasa senangnya, nggak bisa dibayar. Waktu mau dibayar 1 triliun nggak ada, masih senangan punya anak yang lama nggak punya anak. Rasa mandul dia. Ya, itu pun kata baginda Muhammad SAW, lebih senangan Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat satu hambanya bertaubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga yang ketiga kata baginda Muhammad SAW, wa min ad-dhal wajid, tatkala hilang diketemukan. Entah itu anaknya hilang kemudian ketemu, atau barangnya dia yang berharga kemudian ketemu. Emas 1 kilo atau 5 kilo hilang. Waduh, ini miliaran ini. 5 kilo ini kira-kira 2,5 M, 5 kilo itu. Mungkin lebih sekarang. Dulu sekilonya 5 juta dulu. Sekarang, waduh, lebih juga, mungkin 750 juta mungkin 1 kilonya. 5 kilo hilang. Kemudian ketemu. Waduh. Rasa dapat kehidupan baru. Alhamdulillah, ketemu. Atau anak yang dia sayangi hilang. Setelah lama kemudian ketemu. Waduh, senangnya. Nggak ketulungan. Senangnya nggak bisa digambarkan juga. Sangat senang. Kenapa? Sesuatu yang sangat berharga di sisinya hilang dan ketemu. Nih, rasa suka apa? Rasa senangnya, rasa bangganya. Itu pun kata baginda Muhammad SAW, masih banggaan senangnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadi satu hambanya mau bertobat taubatan nasuha. Maaf, kita bisa menyenangkan Allah ini dengan rasa senang biasa saja. Pokok Allah senang, sudah Allah ridho. Kalau Allah senang, berarti Allah ridho. Kalau Allah murka, berarti Allah nggak ridho. Kita membuat senang Allah aja, yang senang biasa, itu sudah merupakan ridho Allah yang besar. Sudah, kalau Allah ridho, minta apa? Jangankan minta duniawi, surga dikasih Allah.
surga ya senang Allah. Kalau sudah Allah senang dan ridho. Kalau senang nanti apa? Tanda ridho sudah ini. Kalau Allah murka, nggak ridho berarti ini. Kalau nggak ridho, jangankan kamu minta syafaat, surganya nggak akan dikasih Allah. Kalau syafaat, surganya nggak dikasih. Kalau surganya, syafaatnya nggak dikasih Allah. Kenapa? Allah murka, nggak ridho. Dan ini bukan rasa senang biasa. Afrah kata baginda Muhammad. Lebih senang, lebih bangga. Tatkala menyembah hambanya, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al min at-taubah nasuha insyaallah. Amin Allahumma min at-taubatin nasuha. Amin Allahumma amin. Ini senangnya Allah, bangganya Allah tatkala melihat hambanya bertaubat. Afrah, lebih bangga, lebih senang dibandingkan yang tadi itu. Tatkala orang kehausan minum, tatkala dia gak punya anak lama punya anak, tatkala dia barang yang sangat berharga hilang ketemu, ini semua masih gak ada apa-apanya. Kebanggaannya lebih banggaan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendapatkan satu hambanya mau bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Muhammad SAW, faman taba ila Allah taubatan nasuha ansallahu hafizahu wa jiwarahu wa biqa'al ardi kullaha. Bahkan kata baginda Muhammad SAW, barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, bukan bohongan. Kan taubat besok masih lagi, malam taubat paginya masih lagi, sore taubat besok paginya masih lagi, pagi taubat sorenya masih lagi, sore taubat malamnya masih lagi. Kok melihat yang mengajak ke orkes yang masih ada, yang mengajak ke pengajian taubat. Besok ada misbar, gerimis buyar katanya, masih lagi. Kayak gitu, sorenya diajak pengajian rohah di pondok, tobat lagi. Malamnya ada diskotik, berangkat diskotik maksiat lagi. Waduh, ini percuma, nggak akan diterima oleh Allah. Ini permainan. Ini kita belajar bergayaan. Ini main-main ini. Kemudian, yang mana? Kata baginda Rasulullah, ya tatkala melihat taubatnya orang ini kepada Allah betul-betul taubat, benar-benar taubat sungguh-sungguh. Ansallahu hafizahu wa jiwarahu wa biqa'al ardi kullaha. Maka Allah melupakan penjagaannya, pertahanan, mempertahankannya. Kemudian bahkan di semua isi bumi ini, semua bumi, tatkala dia bertaubatan nasuha, khotoyahu wa dzunubahu, daripada dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, dari penjagaannya, pertahanannya, semua isi buminya, daripada dosa-dosa dia yang selama ini dia kerjakan dan kesalahan dia selama ini yang dia perbuat. Makanya kata ulama, mau dosanya seperti apa? Seperti gunung dosanya. Bahkan 2 gunung, 3 gunung. Bahkan dosanya 10 gunung, 100 gunung, 1000 gunung, 1 juta gunung dosanya. 1 gunung dosanya sudah sangat besar ya, sangat banyak ya. 1 gunung dosanya. Ini 1000 gunung. Kalau dia mau bertaubat, taubatan nasuha, ansallah, Allah melupakan semuanya. Melupakan semuanya, dzunuba wa khataya. Allah lupakan dosanya, maksiatnya, kesalahannya. Semua Allah lebur semuanya. Suci lagi. Nih Allah, innallaha ghafar, semuanya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dengan sangat mudah, seperti membalikkan tangan kita begini. Sangat mudah Allah maafkan. Dia pembunuh, dia ahli zina,
dia ahli main, ahli narkoba, ahli narkotik, wah lengkap. Dia mencuri, dia merampok, dia menyiksa, menganiaya. Waduh, semua sudah. Pembunuh juga, waduh lengkap. Cuma dengan taubat dan nasuha, Allah ampun semuanya. Dengan tanpa kecuali dan dengan tanpa sisa. Allah ampuni semuanya. Pokoknya mau taubat dan nasuha. Mau taubat dan nasuha. Dan itu pun taubat nasuha yang udah dia laksanakan ini sudah terrealisasi, sudah diperbuat daripada taubat dan nasuhanya. Apa cukup? Enggak, ada satu yang lain masih kita utama. Apa? Wa'lam anna taubata hiya nadam ala kulli fi'lin wa tarkin aw harakatin aw sukunin aw fawad nafasin aw lahbatin aw khatratin fa abatha wa anta taqdiru ala syarafihi fima yuqarribuka ila rabbika wa bisalafika ridahu. Yang pertama, sesungguhnya taubat ini adalah nadam, rasa menyesal, rasa penyesalan. Ini nggak cukup panjangan sudah, bukan sampean ya. Ada orang ahli maksiat sudah semua dia tuh, apa namanya, taubat sudah, aku banyak dosa, aku taubat nasuha. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma nggak ada nadam-nadamnya, nggak ada penyesalan sekali. Dia habis bunuh orang, habis zina, habis narkoba, nggak ada penyesalan, nggak bisa. Harus ada penyesalan daripada taubatan nasuhannya itu. Yaitu penyesalan atas semua perbuatan dan gerak-geriknya. Semua perbuatan, autarken atau meninggalkan harkatin daripada semua gerak-geriknya, sukunin bahkan diamnya atau diamnya, afawad nafasin atau juga hilangnya nafasnya, atau juga tatkala nafasnya, maksudnya perbuatan setiap nafas-nafasnya dia sangat menyesali. Allah batin, dan juga dari setiap detiknya, setiap waktunya dia menyesali. Bukan cuma udah taubat, alhamdulillah saya taubat dan dosa. Cuma nggak ada penyesalan, nggak ada penyesalan sama sekali, nggak nyesal sama sekali dia yang sudah dia perbuat ini. Nggak. Au khatratin fa'at abasa, atau juga kehati-hatian tatkala hilangnya waktunya dan keadaan yang sia-sia, dia merasa nyesal. Ya Allah, aku kemarin itu berbuat maksiat sehingga waktuku hilang. Mulai pagi sampai siang aku kemarin maksiat, ya Allah, hilang waktu untuk maksiat, melanggar pada Allah. Wah, nyesel. Ini rasa nadam, rasa penyesalan yang sangat amat dalam. Semua perbuatan, semua gerak-gerik, bahkan diamnya dia takkan diam. Dari diskotik semuanya, dia diam di situ. Dia diamnya dia di diskotik dosa. Dia nyesel, ya Allah, kenapa aku diam di situ? Kenapa? Ini ke tempat maksiat. Ini penyesalan ini yang bikin syaratnya dia untuk taubat. Wa taqdiru ala syarafihi fima yuqarribuka ila rabbika wa yuballighuka ridahu. Yang mana kamu, wahai orang yang maksiat yang taubat ini, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan diri kamu ini di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk penyampaian, untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah. Tatkala seorang ini bermaksiat,
Dia punya kemampuannya untuk menghindar dari tempat maksiat itu atau dari perbuatan maksiat itu. Dia punya kemampuan. Cuma karena dia kalah dengan nafsunya, sehingga dia lebih condong berbuat dengan maksiatnya. Padahal dia punya kemampuan untuk meninggalkan, untuk keluar dari diskotik itu, untuk datang ke masjid, datang ke pengajian. Dia bisa. Supaya dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama kita, para aulia kita dengan setawadhunya, ya Allah, doanya bagaimana? Ya Allah, kalau ada perbuatan baik kepada Engkau ya Allah, ada perbuatan ibadahku kepada Engkau ya Allah, ini semata-mata takdirmu ya Allah. Cuma kalau ada perbuatan maksiatnya aku kepada Engkau ya Allah, ini semata-mata perbuatan kami ya Allah yang maksiat. Ya nih, tawadhunya para ulama kita, bukan apa congkak ya Allah, alhamdulillah saya bisa ibadah, istiqomah saat 5 waktunya. Ini saya yang usaha di masjid, setiap 5 waktu saya di masjid, bahkan tahajud saya bangun di masjid, sudah mulai jam 3 di masjid ya, sampai keluar matahari baru pulang ya. Pengajian di mana saya istiqomah, haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Oh, alhamdulillah, ini kebanggaan yang sangat besar untuk saya. Lihat orang-orang yang nggak tahu bagaimana ilmunya kepada Allah Ta'ala. Para ulama kita bagaimana? Ya Allah, kalau ada kebaikan dari kami, ada ibadah kami, ini semata takdirmu ya Allah. Bukan karena usaha kami, ini takdirmu ya Allah. Kalau ada kemaksiatan dari kami, ini adalah perbuatan maksiat kami ya Allah. Ya, ini tawadhunya. Ini kata beliau. Kita ada kemampuan untuk meninggalkan, kita ada kemampuan untuk hadir kepada tempat yang lebih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najman yahmiluka 'ala al-iqla' fil hal. Yang mana penyesalan tersebut itu menjadikan kamu untuk menghilangkan, mencabut di mana dari perbuatan maksiatnya fil hal, seketika ini. Kalau kita sudah menyesal, ya Allah, kenapa aku berbuat begini? Ya Allah, kenapa? Seketika itu dia mencabut daripada perbuatan maksiat. Maksudnya semangat untuk maksiatnya lagi ada, sudah hilang. Sudah. Kenapa? Karena dia sudah menyesal. Itu yang kedua. Ikhlas, menghilangkan daripada rasa keinginan untuk maksiat. Berapa ini? Oh, 10 ya, kurang 2 menit. Malam ini kita lanjut lagi pertemuan depan insyaallah. Sebagai syaratnya taubat ya, syaratnya taubat. Kalau kita sebutkan ada 2 masih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita baca menjadikan manfaat berkah untuk kita semuanya, kita bisa kita amalkan ya, untuk diri kita dan keluarga kita insyaallah, untuk orang-orang yang ahli taubat kita semua insyaallah, dengan taubat nasuha, dan kita jadi orang-orang yang bisa sangat membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua beserta keluarga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal barzakh wal akhirah. Allahumma ja'alna minhum.